Shalom, selamat pagi. Jemaat yang terkasih, bersyukur kita pada hari ini dapat kembali bersekutu di dalam cinta kasih Tuhan, dan hari ini kita akan memuji Tuhan atas kebesaran Tuhan yang sampai saat ini Tuhan masih terus menunjukkan banyak kebaikan kepada kita, sekalipun mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul, yang berjuang dengan dinamika kehidupan kita tetap akan memuji kebesaran Tuhan di tengah segala suka duka yang kita hadapi. Kita pujikan, kami memuji kebesaran. Mari kita berdoa. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa, ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kami, suka duka yang kami hadapi, kami melihat ada banyak penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami senantiasa memuji Engkau di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bahkan sekalipun kami mungkin di dalam situasi bergumul, berjuang, Tuhan sendiri yang tetap terus meneguhkan dan menuntun kami. Berbicaralah ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi peneguh untuk kami menjalani hari-hari kami, untuk kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga untuk kami terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kami untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan membaca bacaan kita pada hari ini dari salah satu bacaan harian sinode kita yang terambil dari Mazmur pasal 10. Mazmur pasal 10 yang kita akan mendengarkan audio pembacaan Alkitabnya sambil kita melihat Alkitab kita masing-masing. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak, orang fasik kiat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan.
Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan berniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, pembacaan Mazmur pasal 10 ini di satu sisi memahami dinamika di mana ketika orang mengalami penderitaan, penindasan, ataupun sesuatu yang sangat tidak mengenakan karena mungkin lemah dengan situasi anak yatim, miskin seperti yang digambarkan oleh Mazmur begitu ya, ditindas, yang terkadang ketika kita pada posisi mereka yang lemah, kita berpikir Allah di mana? Allah seakan-akan tersembunyi, Allah seakan-akan tidak menolong, Allah seakan-akan tidak ada begitu ya, sehingga bagi kita yang sedang tertindas seolah-olah
Tuhan tidak memperhatikan kita. Itu dari sisi kita yang sedang menderita. Tetapi ternyata pemazmur juga menunjukkan sisi dari mereka yang melakukan penindasan, mereka yang melakukan kejahatan. Kalau Mazmur mengatakan mereka orang-orang fasik, yang ternyata di dalam pikiran mereka pun, mereka tetap memikirkan bahwa apapun yang mereka lakukan, Allah tidak menuntut. Allah tidak ada untuk membalas. Allah tidak akan mampu, seolah-olah Allah tidak akan mampu membuat mereka menderita, karena mereka merasa diri kuat dan mampu menindas yang lain ataupun melakukan hal yang hebat ukuran dia. Jadi jemaat yang terkasih, dua sisi ini yang menindas dan yang tertindas sebenarnya pada titik di mana merasa Allah itu tidak ada. Benar ya, jemaat yang terkasih ya. Seolah-olah Allah itu tidak ada untuk menghukum, tapi juga Allah tidak ada untuk menolong. Padahal realitanya Allah kita itu selalu ada. Allah kita itu melihat, Allah itu memperhatikan, atau kalau istilah yang mungkin dulu sempat naik daun, walaupun sebenarnya istilah ini mungkin di kita budaya Jawa sudah sering terdengar gitu ya, Gusti Boten Sare, betul ya Bu Ratna ya? Gusti Boten Sare, Tuhan tidak tidur, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang tampaknya diam, dia tidak sungguh-sungguh diam tanpa peduli, begitu. Tetapi dia Tuhan yang memperhatikan bagaimana manusia, baik yang tadi yang menganggap tidak ada karena kefasikannya, ataupun yang menderita dan menantikan pertolongan. Tuhan ingin melihat bagaimana manusia ini yang sungguh-sungguh mengalami sendiri titik kesadaran bahwa Tuhan itu tetap ada. Kalau bagi mereka yang fasik mungkin ya, dia sadar bahwa Tuhan itu tetap menjadi sumber kekuatan, sumber yang maha kuasa, yang maha tahu, sehingga ia sadar begitu. Kalau yang menderita mungkin ia yang tetap berpengharapan, sekalipun dia merasa tidak melihat pertolongan itu secara luar biasa langsung begitu ya, tapi dia yakin ada. Di sini yang kesetiaan, khususnya yang menderita mungkin ya, yang menderita kesetiaan untuk tetap berpengharapan, Tuhan memakai itu untuk menyatakan kemuliaan dan menunjukkan pemulihan yang nyata. Karena kalau kita lihat dari sisi yang menderita, kita akan ingat kisah minggu lalu tentang 18 tahun seorang perempuan dirasuki ataupun dikuasai iblis sehingga dia bungkuk begitu ya. Kalau kita lihat kisah itu kembali, dia tetap datang loh Bapak Ibu terkasih ke ibadah hari Sabat begitu ya. Yang barangkali dia pun pada titik yang kondisi yang tadi, yang Allah di mana, aku 18 tahun setia loh ini datang ke Tuhan, tapi kok masih bungkuk, masih sakit begitu ya. Tetapi kesetiaan bahwa tahu bahwa Tuhan itu ada, ini yang membuat dia yang saat itu tanpa dia meminta, walaupun mungkin selama ini sudah meminta ya jemaat yang terkasih, tanpa dia meminta, Tuhan akhirnya memanggil dan memulihkan dia. Kadang-kadang Tuhan pun demikian kepada kita. Yang tujuannya apa? Apakah seperti seolah-olah mempermainkan kita dalam penderitaan kita? Tidak, jemaat yang terkasih. Tetapi Tuhan punya maksud baik, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui penderitaan yang kita hadapi. Mungkin saat ini realnya yang terdekat dengan kita ada Bapak terkasih begitu ya, Pak Prihadiono. Bisa jadi Pak Prihadiono pun dalam mendampingi Ibu, bisa jadi saya bilang, tapi mungkin Pak Pri tidak begini ya Pak Pri ya, yang merasa ini istriku Tuhan, sudah kudoakan, aku setia merawat, tetapi kok tidak langsung pulih, tiba-tiba kembali normal begitu ya. Bisa jadi Pak Pri punya pemikiran yang demikian, tetapi pemikiran itu tidak membuat Pak Pri akhirnya undur, bahwa akhirnya tidak terjadi maka aku tidak lagi beriman, tidak. Tapi justru Pak Pri tetap setia dengan imannya yang kita tidak bisa katakan ataupun tidak bisa ukur dengan pikiran kita manusia apa yang ingin Tuhan mau lewat apa yang dijalani oleh Pak Pri dan Bu Ati Prihadiono saat ini. Tapi satu yang pasti kita melihat bagaimana Tuhan luar biasa memberikan kekuatan kepada Pak Pri dalam mendampingi, mengasihi istri tercinta, sungguh-sungguh menunjukkan komitmen sakit sehat bersama-sama. Ini juga salah satu cara
Pak Pri menyatakan bahwa kasih Tuhan yang memampukan Pak Pri untuk terus melakukan yang baik di dalam Tuhan. Lalu di sisi yang lain, Bapak Ibu terkasih, ketika kita melihat orang fasik yang dengan segala kehebatannya merasa Allah tidak ada, yang kalau kita lihat kata kunci dari Mazmur, kata congkak, sombong, ini yang kadang membuat orang-orang yang sedang di atas, yang menindas orang lain, yang memperlakukan orang lain tidak manusiawi, yang seolah-olah dia mampu menutupi segala kejahatannya, dia lupa bahwa Allah juga punya banyak cara untuk menyingkapkan ataupun menunjukkan apa yang benar yang seharusnya dilakukan oleh orang yang fasik ini, dan dia harus memperoleh ganjarannya. Mungkin kalau kita yang terdekat sekarang yang memang masih terus hangat, ya kejadian FS dan kawan-kawan begitu ya, yang bagaimana mau sehebat apapun dia mau menutupi dengan segala jenis dramanya, kalau Tuhan sudah bilang akan singkapkan, singkapkan. Bahkan menarik ketika kemarin perjamuan kudus ke salah satu warga jemaat terkasih, beliau pun setelah kita firman, renungan firman begitu ya, beliau tertarik untuk membahas tentang dinamika FS ini yang Bu Aban, ini bagaimana ya kita melihat kawan-kawan yang memang notabene kita tahu dia beriman Kristen begitu ya, lalu orang-orang juga tahu bahwa dia juga menindas orang yang juga beriman Kristen begitu ya. Bagaimana kita melihat ini? Lalu saya balik pertanyaannya ke beliau gitu. Kalau menurut Ibu, apa yang membuat FS di dalam kekristenannya sehingga ia jatuh? Apa akar yang paling membuat Ibu gitu, karena Ibu yang bertanya ini gitu ya. Lalu beliau spontan mengatakan, saya bilang sih itu karena sombongannya ya Bu Aban ya. Karena dia sudah sombong, merasa dia jenderal, dia merasa mampu mengelabui banyak hal yang akhirnya terkuak, banyak hal yang dia tutupi selama ini aman, akhirnya dia merasa sombong, dan ketika itu terusik, dia melakukan banyak hal untuk menutupi segala sesuatunya. Jadi kata sombong ini, Bapak Ibu terkasih, memang hal menarik yang memang menjadi akar kejahatan bagi siapapun kita, tidak hanya Kristen. Menurut saya semua umat di muka bumi ini, kalau sudah sombong Bapak Ibu terkasih, sudah, kita akan mudah untuk melakukan apapun untuk menjaga harga diri kah, menjaga kuasa, menjaga jabatan dan sebagainya, sehingga justru kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bisa jadi sombong ini salah satunya mungkin dari peristiwa yang sedang hangat di Indonesia begitu ya. Dia merasa dia akan mampu menutupinya, tetapi ternyata di dalam Tuhan itu tidak bisa dilakukan. Ada banyak juga cara untuk menyingkapkan. Jadi jemaat yang terkasih, Mazmur 10 yang menjadi perenungan kita hari ini mau meneguhkan kita dari sisi yang kalau kita saat ini di antara kita ada yang sombong, ingatlah di atas kita masih ada Allah yang lebih berkuasa sehebat apapun kita. Jadi kalau kita pun sombong dengan segala yang kita punya, justru pakailah yang kita punya itu untuk kembali memuliakan Tuhan. Bukan justru menindas, bukan justru memperlakukan orang lain tidak manusiawi, atau justru membuat orang-orang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Justru dengan apa yang kita punya, kita semakin sadar Tuhan memakai kita lebih luar biasa lagi menjadi berkat. Tetapi ketika kita di sisi yang menderita, yang sedang menghadapi orang fasik yang sombong, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap teguh iman, tetap yakin bahwa Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita yang sakit. Mungkin dengan segala dinamikanya Tuhan pakai untuk terus memberikan kekuatan, untuk menyatakan kasih, kebaikan, ataupun kita yang memang sedang ditindas sungguh-sungguh dalam arti dalam pekerjaan, dalam keluarga mungkin, atau dimanapun kita berada, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pakai banyak cara untuk menolong kita. Tetapi dalam hal ini kita pun harus berani untuk mengungkapkan begitu ya kepada sesama. Seandainya pun kita mengalami penindasan yang itu harus bisa dilakukan secara hukum untuk mengalami kebebasan. Karena tema besar kita di minggu kemarin, Allah
memberi kelepasan. Allah memberi kelepasan ini juga tidak hanya serta-merta cering lepas ya Bapak Ibu terkasih, kecuali penyembuhan yang dilakukan konteks perempuan yang sakit 18 tahun. Tetapi kalau konteks pelepasannya karena ditindas manusia, ini harus kita berjuang dengan orang-orang yang seiman juga, orang-orang yang punya visi yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan, hak-hak manusia, hak asasi manusia di tengah-tengah muka bumi ini. Tetapi kalau soal sakit, soal sesuatu yang itu memang butuh benar-benar kuasa Tuhan, itu hak Tuhan secara mutlak. Tapi kalau dari penindasan manusia, menurut saya ini kita berhak untuk bersuara, untuk mengungkapkan kepada orang-orang yang memang sevisi dalam memperjuangkan kemanusiaan di tengah bumi ini. Semoga Tuhan terus memakai setiap kita yang punya hati untuk memanusiakan lain, untuk memerdekakan yang lain, dan juga yang menderita tetap teguh dalam Tuhan kalau dalam penyakit, tetapi kalau dalam penindasan manusia beranilah mengungkapkan sehingga kita bisa lepas dan bebas. Dan juga setiap kita yang saat ini sedang lagi hebat-hebatnya, hati-hati dengan kesombongan kita. Tapi pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan banyak hal bagi kita umatnya, baik yang sedang segala dinamika suka duka kehidupan kita. Kita pujikan bersama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup,
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan banyak perkara yang besar. Kami yakin Tuhan yang turut campur tangan atas segala dinamika kehidupan kami, anak-anak-Mu, umat-Mu di muka bumi ini. Sekalipun kami mungkin saat ini sedang berjuang dengan pergumulan, dengan dinamika yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana untuk terus meneguhkan, untuk memakai setiap pergumulan yang kami hadapi, untuk menyatakan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Pun bila ada di antara kami ya Bapa, jemaat ataupun umat yang percaya kepada Engkau ya Bapa, tetapi lupa karena hal-hal yang kami miliki, kehebatan yang kami miliki, sehingga kami menjadi sombong. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami terus sadar bahwa segala yang kami miliki, yang kami punya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, semuanya itu dari Engkau ya Bapa, dan untuk Engkau, untuk menyatakan kehendak Tuhan, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kami, sehingga dalam hal kecil sampai hal besar dalam hidup kami terus menyadari Tuhan ada untuk menuntun, menemani, meneguhkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.